يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengupload video yang pertama yaitu tentang hukum mengusap wajah setelah berdoa, ternyata ada beberapa pertanyaan dari saudara-saudara kita berkenaan dengan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah ada salah seorang saudara kita bertanya, bagaimana sih hukum tahrikus sababah ketika salat? Tahrikus sababah ketika salat menurut qaulul mu'tamad. Ikhwani fillah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan yang dimaksud oleh penanya qaulul mu'tamad di sini adalah qaulul mu'tamad inda Syafi'iyah. Karena kita mengetahui bahwasanya qaulul mu'tamad itu masyhur dalam mazhab Syafi'i. Bahwasanya dalam mazhab Syafi'i qaulul mu'tamad bahwasanya tidak ada tahrikus sababah. Qaulul mu'tamadnya. Ini adalah pendapat jumhur dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu'. Yang ada adalah isyarah, bukan tahrik. Isyarah, hanya sekedar isyarah. Kalau tahrik menggerakkan, selalu menggerakkan. Tetapi kalau isyarah, menggerakkan ketika kalimat illallah. Sebagaimana di sini juga disebutkan bahwasanya wa wada'u yadayhi fi tasyahhudaihi ala tarafi rukbatayhi. Meletakkan ketika tasyahud tersebut, meletakkan tangannya di dekat dengan dengkulnya ataupun dekat dengkulnya. Nashiran asabi'a yusrahu. Kemudian posisi jari jemari tangan kiri itu nashiran, seperti ini, seperti ini, nashiran. Kemudian waqabidan yumnahu illal musabbihata. Kemudian posisi tangan kanan itu menggenggam, kecuali telunjuk, wa rafa'uha inda illallah. Kemudian dia memberi isyarah ketika kalimat illallah. Illallah. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, dan terus-menerus tidak diturunkan kembali dari telunjuknya tersebut. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i bahwasanya tidak ada tahrikus sababah. Begitu juga dengan dalam mazhab Hanafi itu tidak ada tahrikus sababah, yang adalah isyarah. Isyarah sababah, bisababah. Itu ketika mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha, yaitu ketika isbat, ketika bukan isbat tetapi ketika an-nafyu, yaitu la ilaha, itu tangannya digerakkan. Illallah, la ilaha illallah. Kemudian ketika isbat itu diturunkan, kalimat illallah itu diturunkan. Ini mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Hambali disebutkan oleh Imam Qudamah, yaitu ketika menyebut inda zikrillah, ketika menyebut Allah, dalam tasyahud tersebut at-tahiyatu lillah. Setiap tasyahud tersebut ada kalimat Allahnya itu digerakkan tangannya, diisyarahkan. Nah, ini dalam mazhab Hambali. Tetapi dalam mazhab Maliki itu sebagaimana dalam kitab Mawahibul Jalil itu ada tahrik, ditahrik, digerak-gerakan dari awal sampai akhir digerakkan. Tetapi cara menggerakkannya yaminan wa shimalan. Yaminan wa shimalan, yaitu kanan kiri, begini, kanan kiri, bukan atas bawah. Ini dalam mazhab Maliki. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau yang dimaksud qaulul mu'tamad itu adalah
dalam mazhab Syafi'i, maka qaul mu'tamad adalah tidak ada tahrik, yang adalah isyarah bisababah. Wallahu alam bisawab. Kemudian pertanyaan kedua pada video tersebut, bagaimana sih hukum daripada mengusap wajah setelah sholat? Nah, setelah kita mencari tentang hal tersebut, ternyata ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab beliau Amalul Yaumi wal Lailati. Sebagaimana di sini juga dalam kitab Hasyiah Yanatul Talibin disebutkan bahwasanya warwaina fi kitab Ibnu Sunni, kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu an, dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulunya idza qada salatahu, jika selesai melaksanakan salatnya, masaha wajhahu, maka beliau mengusap wajah beliau, ya, biyadihi yumna, dengan tangan kanan beliau. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, ya, Ibnu Sunni. Juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamul Awsat. Ya. Kedudukan hadis ini adalah dhaif karena terdapat di dalamnya bernama Zaid. Zaid ini disebutkan oleh Imam Al-Haythami dhaif. Begitu juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Mukhtasar Az-Zawaid, beliau mengatakan bahwasanya Zaid itu adalah dhaif, ya. Jadi hadis ini adalah dhaif. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab Hasyiah, ya, Hasyiah At-Tahtawi, ya, Hasyiah At-Tahtawi, yaitu salah satu ulama mazhab Maliki, ya. Di sana disebutkan bahwasanya kenapa sih Rasulullah SAW mengusap wajah ketika beliau sholat dalam hadis ini, ya, setelah sholat dalam hadis ini, maka dijelaskan bahwasanya ayyam saha jabhatahu min araki wa turabi ba'da salam, yaitu Nabi Muhammad SAW mengusap kening beliau ataupun wajah beliau dari debu dan keringat, ya. Jadi alasannya Nabi Muhammad SAW mengusap wajah beliau setelah salam itu adalah karena ada debu dan keringat di kening beliau atau di wajah beliau, bukan ritual selesai sholat, ya, bukan ritual selesai sholat. Jadi, ya, kesimpulannya bahwasanya hadis yang berkenaan dengan mengusap wajah tersebut setelah sholat tersebut adalah hadisnya dhaif. Adapun kalau kita menggunakan hadis ini, praktiknya bahwasanya ini ketika ada debu ataupun ada tanah yang melengket di kening kita atau wajah kita, ataupun kita mengusap keringat, maka ini tidak masalah. Tetapi kalau dijadikan ritual, ya, ritual artinya ini adalah ritual, kita menganggap ini adalah ritual ba'da sholah, maka ini, ya, tidak. Karena Nabi Muhammad SAW tidak menganggap ini ritual ba'da sholah. Tetapi ada alasan. Apa alasannya? Alasannya adalah beliau mengusap kening beliau karena ada keringat dan ada debu ataupun pasir di wajah beliau. Karena kita mengetahui zaman Nabi Muhammad SAW masjidnya, ya, berlantaikan tanah. Jadi wajar, ya, beliau mengusap wajah beliau setelah sholat karena wajah beliau dipenuhi dengan debu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah, ya, penjelasan dari kami dalam sesi tanya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kami dan bagi kaum muslimin yang menonton channel kami ini. Wallahu a'lam bishawab. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.